so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas sekalian saya ingin menjawab pertanyaan subscriber saya, yang mana subscriber saya meminta saya membuatkan video cara menambah nafsu makan pada leopard gecko. Oke kawanku, sebelum video ini dan pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel, dan saya juga bisa terus mengembangkan channel ini ke depannya untuk kawanku semuanya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya, yang mana yang ingin saya bahas yaitu cara menambah nafsu makan pada leopard gecko. Sekalian ini adalah jawaban untuk subscriber saya. Sebenarnya kawanku, cara menambah nafsu makan pada leopard gecko itu tidak bisa saya buatkan videonya. Saya hanya bisa memberikan cara-caranya saja supaya nafsu makan leopard gecko itu bisa terjaga dan leopard gecko kita itu tidak selalu enek ketika diberi makan. Kayak gitu kawanku. Oke, nah seperti biasa di hadapan kawanku semuanya sudah terlihat beberapa sampel leopard gecko saya. Di sini ada Tuxno Lavender kawanku, seperti itu. Ini geckonya lumayan panjang kawanku, tapi saya gak pernah ngukur panjang leopard gecko seperti itu. Nah ini kawanku, geckonya panjang. Ini Tuxno Lavender. Nah yang di bawah sana ada Tramper Ori kawanku. Nah yang di sini ada Baby. Ini belum ketahuan mobnya apa, seperti itu. Nah pertama kawanku yang ingin saya bahas yaitu bagaimana caranya kita itu menambah nafsu makan pada leopard gecko ataupun menjaga nafsu makan pada leopard gecko. Pertama, kita harus sadar kawanku, di alam leopard gecko itu kawanku itu tidak makan setiap hari. Leopard gecko itu kawanku kalau di habitatnya itu sulit mencari makanan. Jadi kenapa hewan leopard gecko itu bisa dikatakan hewan yang kuat kawanku. Jadi feeding time-nya ataupun banyak orang cara pemberian pakannya itu ada yang setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, ataupun 1 minggu sekali. Itu gak masalah, leopard gecko itu tetap kuat kawanku. Yang kedua, perhatikan usia kawanku. Usia itu dari usia baby, usia juvenil, usia dewasa seperti ini. Oke, bisa kawanku pahami? Itu yang dari usia baby, juvenil, dan usia dewasa, kayak gitu. Nah yang ketiga kawanku, feeding time. Kita harus bisa menentukan feeding time yang pas bagi leopard gecko kawanku. Itu pun tergantung dari usia masing-masing. Saya jelaskan. Nah yang pertama saya akan bahas dari usia baby kawanku. Nah kalau usia baby seperti ini di farm saya dan saya pribadi, saya memberi makan itu setiap hari. Karena tujuan saya itu supaya pertumbuhannya itu maksimal kawanku. Seperti itu. Oke, itu kalau usia baby. Nah, kalau yang usia juve seperti ini. Nah, ini usia juve kawanku. Nah, usia juve seperti ini, saya itu tetap memberi dia makan setiap hari.
terkecuali saya itu mendapati leopard gecko saya ini pertumbuhannya itu cepat, ataupun ekornya itu gemuk, ataupun badannya itu cepat besar. Lah, oleh saya itu kawanku itu diperhatikan, pasti di mix. Lah, di mix akan saya bahas di pembahasan selanjutnya seperti itu. Kalau juve seperti ini, sekali lagi saya tetap memberi makan dia setiap hari. Porsi jangkriknya itu sesuaikan dengan badan leopard gecko itu. Nah, yang ketiga kawanku, usia dewasa seperti Tremper lavender ini. Nah, ini kawanku. Nah, ini udah usia dewasa. Nah, ini. Nah, saya taruh aja. Geckonya agak nakal. Kalau udah usia dewasa seperti itu kawanku, yang saya rekomendasikan, berilah makan 3 hari sekali dengan 4 ekor jangkrik. 3 hari sekali kawanku. Itu yang bagi saya pemberian pakan yang sangat-sangat aman untuk pertumbuhan leopard gecko, baik itu yang baby, juve ataupun dewasa. Sesuaikan dengan usia kawanku. Ini menurut saya pribadi, sesuaikan dengan usia. Oke, ini masalah feeding time-nya. Lah, yang keempat, kita harus bisa memvariasi feeding time-nya kawanku. Yang dimaksud saya memvariasi feeding time itu kawanku, akan saya jelaskan. Nah, kalau yang baby, saya contohkan. Ini kan baby kawanku. Nah, ini baby. Saya memberi makan dia itu setiap hari, supaya pertumbuhannya itu bisa maksimal. Ibarat bayi kawanku, dia itu harus mendapatkan nutrisi yang cukup supaya pertumbuhannya itu maksimal. Nah, kalau usia baby seperti ini, saya kasih makan setiap hari. Nah, jangkriknya itu pastinya di dusting dulu dengan kalsium, dan ukuran jangkriknya itu jangan sampai lebih besar dari kepala si baby ini. Oke, ini yang baby. Nah, yang dimaksud saya di mix ataupun di variasi, ini terletak pada usia juve kawanku. Nah, ini kan usia juve, ini Tremper ori, ini juve. Ini masih umur 2 bulanan lebih kawanku, udah gede seperti ini. Karena saya itu memberi pakannya itu setiap hari. Tapi saya porsinya saya sesuaikan dengan ukuran si leopard gecko tersebut. Nah, ini saya beri makan setiap hari kawanku. Lah, apabila saya itu mendapati leopard gecko ini pertumbuhannya itu cepat, ataupun ekornya itu gendut, ataupun badannya itu besar, saya itu memixnya ataupun memvariasi feeding time-nya. Contoh, ini kelihatan ekor udah gendut ataupun udah besar seperti itu. Biasa saya beri pakan setiap hari dengan 2 ekor jangkrik. Kalau udah pertumbuhannya itu kelihatan itu udah gendut, ekor itu udah terisi cadangan makanannya itu udah full seperti itu, saya memixnya, saya memvariasinya dengan cara yang awalnya diberi pakan setiap hari, dengan 2 ekor jangkrik saya pangkas menjadi 1 ekor jangkrik saja. Itu kalau kita memangkas dari porsi jangkriknya kawanku. Bisa jadi kita juga bisa memangkas dari waktu pemberiannya, yang awalnya setiap hari kita perlambat menjadi 2 hari sekali. Porsinya sesuaikan dengan leopard gecko itu sendiri. Kalau 2 hari sekali dikasih 2 ekor jangkrik, itu perhitungannya kawanku sama halnya setiap hari kan 1. Jadi kalau 2 hari sekali saya memberinya itu 3 ekor jangkrik. Kalau di usia juve seperti ini, itulah yang dimaksud saya memvariasi feeding time pada leopard gecko. Jadi kita itu tidak monoton 2 hari sekali terus, 2 hari sekali terus. Sedangkan leopard gecko ini dikasih makan pertumbuhannya kan beda-beda kawanku. Ada yang cepat besar. Kalau udah besar kita tetap feeding time-nya itu 2 hari sekali sekian, 2 hari sekali sekian, tambah dewasa sekian. Itu kita gak tahu metabolisme leopard gecko itu menampung makanannya di dalam tubuhnya. Oke, lah ini yang usia juve. Lah yang usia dewasa kawanku, nah seperti ini. Nah, ini usia dewasa. Yang saya rekomendasikan ketika usia dewasa seperti ini kawanku, ini kasih makan 3 hari sekali.
Nah, 3 hari sekali. Permasalahannya sebenarnya banyak terjadi pada leopard gecko yang dewasa kawanku. Kenapa saya bilang permasalahannya itu banyak terjadi pada leopard gecko yang dewasa? Kadang banyak pemula itu yang tidak tahu, dia tuh pingin geckonya itu cepat besar ataupun pingin cepat gendut. Gecko itu kawanku itu tidak bisa dipush ataupun tidak bisa diberi makan banyak. Yang saya rekomendasikan sekali lagi 3 hari sekali, porsinya itu 4 ekor jangkrik, di dusting dulu pakai kalsium. Oke, seperti itu. Lah sama kawanku, dari juve sampai dewasa kita harus bisa memixnya ataupun memvariasi feeding time-nya kayak gitu. Kalau udah yang dewasa ini kelihatan ekornya itu besar ataupun di bawah ketiak ada gelembung lemak itu kawanku, seperti itu, ada benjolan di bawah ketiaknya, berarti itu cadangan makanan di dalam leopard gecko tersebut itu udah penuh kawanku. Bisa dibilang dicernanya itu baik, udah penuh, ekornya udah gendut, cadangan makanannya di ekornya itu udah gendut. Lah disitulah kita memvariasinya. Yang awalnya 3 hari sekali 4 ekor jangkrik, kita itu kurangi menjadi 3 hari sekali 2 ekor jangkrik. Kalau sudah kelihatan ekornya gendut, kita pangkas 3 hari sekali 2 ekor jangkrik, yang awalnya 4 ekor jangkrik. Lah ketika sudah ketiak, di bawah ketiak ini udah hilang, gembungnya itu udah hilang ataupun ekornya itu udah mulai mengecil lagi, kita hajar lagi, kita naikkan lagi seperti biasa. Nah itu tujuan memvariasi feeding time. Tujuannya apa kawanku? Tujuannya itu ada di penjelasan saya yang kelima, yaitu tujuan memvariasi feeding time kayak gitu. Itu tujuannya kita itu bisa mengkondisikan leopard gecko kita itu kenyang tidak kenyang, lapar tidak lapar. Lah disitulah kita itu bisa menaikkan nafsu makan leopard gecko kayak gitu. Karena kondisi leopard gecko itu bisa dibilang kenyang ya tidak kenyang dia, lapar ya tidak lapar dia. Oke, seperti itu kawanku. Sebenarnya mudah cara menaikkan, menambah nafsu makan leopard gecko. Jadi nafsu makannya itu terjaga apabila kita itu tidak mengpushnya, tidak memberi pakan dia itu banyak, dan kita memvariasi feeding time-nya dengan cara dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Oke kawanku, mungkin hanya itu penjelasan saya masalah cara menjaga ataupun menaikkan nafsu makan pada leopard gecko, yaitu kondisikan leopard gecko kita itu lapar ya tidak lapar, kenyang ya tidak kenyang. Porsi makan jangan terlalu banyak. Apabila gecko itu sudah terlihat gendut ataupun gemuk, lemak pun udah numpuk, kita pangkas. Ketika udah kelihatan udah agak kecil lagi, ekor kecil, kita naikkan lagi. Itu yang dimaksud saya memvariasi. Jadi nafsu makannya itu terjaga, dia itu kayak lapar terus tapi kenyang kayak gitu. Oke kawanku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada koreksi tolong dikoreksikan. Oke, sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.